Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi persiapan Go Jakarta ya naik motor. Ini kami sekarang check up dulu kesehatan. Semoga dalam perjalanan sehat, lancar sampai Jakarta, bisa bertemu dengan beberapa pejabat besar harapan, dan saya harus podcast ke para podcast yang sudah levelnya nasional. Jadi pelayanan di puskesmas di Bandung itu seperti ini ya. Jadi kita harus daftar dulu. Jadi informasinya dibuka mulai jam 6. Nah, ini jam 6 kurang 5 menit. Nah, kita daftar dulu, baru nanti ke sini lagi. Sebenarnya pendaftaran online juga bisa. Nah, tapi karena gaptek ya mending mendatangi kantor puskesmas saja. Ini sistem layanan di puskesmas Bihbul. Jadi 6:30 sudah dibuka pendaftaran. Alhamdulillah juga ya, kesadaran untuk antri ini sudah, masyarakat sudah sadar ya, sehingga tidak sampai terjadi riuh katanya apa tidak sampai terjadi masalah lah ya. Tapi di saat ada yang nggak disiplin ya, misalkan tiba-tiba langsung nyelonong ya, mungkin akan jadi masalah. Makanya menurut hemat saya harusnya masuk itu sudah ada antrian ya, nomor antrian itu sudah ada disiapkan dari puskesmas ya. Nah, sehingga di saat orang itu yang sakitnya itu agak parah bisa menunggu antrian ini sambil duduk ya. Tapi antrian masuk pagar itu sudah ada. Nah, sehingga bisa ngambil antrian masuk puskesmas ya. Nah, baru daftar. Jadi daftar tadi dasarnya masuk ke halaman puskesmas ini sudah ada kartunya, sehingga lebih tertib lagi. Yang kita khawatirkan itu kan di saat datang ke sini posisinya sudah lemah, terus harus ngantri ya. Nah, terus dia nggak mampu berdiri, terus sampai terjatuh kan masalah, ya enggak? Oke. Ya ini gambaran sekitar puskesmas ya. Rupanya ini Pak Dokter ini kurang ada waktu untuk jalan-jalan, untuk melihat lingkungannya. Jadi kondisi puskesmas itu seperti ini. Nah, ini puskesmas Bihbul. Ini masih di seputaran puskesmas ya. Oh, di saat ke puskesmas tadi ada kepekaan, kepedulian kepada lingkungan ya, jalan-jalan pagi sambil menghampiri warga, Bu atau Pak, ini supaya dibersihkan. Nah, atau mungkin puskesmas beli alat pemotong rumput, sekarang kan ada yang elektrik itu ya, itu kan ringan juga mudah ditenteng ya. Nah, sehingga yang begini-begini ini ya menurut saya nggak ada salahnya lah ya, kalau misalkan pegawai puskesmas bersih-bersih gini. Mungkin sekali pegawai puskesmas bersih-bersih, saya kira akan ditindaklanjuti oleh masyarakat.
kotornya, minta ampun. Sekarang kami posisi mendekati kantor desa saya tuh. Itu umbul-umbul apa tuh yang sampai gak berwajah, nggak dilepas. Nah, ini ya, ini Masjid Al-Manar. Aduh, rumahnya Bu Bibian. Pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah. Nah, ini kantor desa. Nah, ini di kantor desa ini ada umbul-umbul yang mau hancur ini. Ini umbul-umbulnya mau hancur ini. Kok dilepas juga ya? Nah, ini kantor desa saya tuh. Ini kayak wajah ya wajah desa saya hati. Ya, jalan-jalan trotoarnya nggak jelas. Ini kayaknya barusan diadakan pembangunan ini kayaknya. Tempel-tempel kayak gini. Nah, seperti ini. Ini mungkin Bapak Kadesnya ini nggak pernah jalan-jalan cuma terkah, sehingga di sekitaran kantor desa aja kayak begini. Nah, kita lihat ini trotoar ini. Aduh, coba kita zoom ya. Ini kayaknya trotoar ini bangunan ini masih baru ini, tapi udah karu-karuan. Nah, ini kan yang saya katakan, kadang-kadang proyek di desa itu tidak bikin bagus, malah bikin berantakan. Nah, ini satu contoh. Nah, ini polisi cepet inilah. Yang pemerintah juga harus hadir ya. Saya sampai malu ya. Karena apa? Saya menjanjikan pembinaan kepada Pak Ogah istilahnya kalau di sini. Kaitannya dengan membentuk kelompok usaha. Sebenarnya beliaunya itu merespon baik, siap membentuk kelompok usaha dan mau menekuni bidang usaha ya. Tapi karena program yang menyentuh ke rakyat bawah itu masih belum maksimal ya, sehingga kita punya ide gagasan didasari kepedulian pun nggak laku.